A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wakati sholat. Ini satu bab pada menyatakan segala waktu sembahyang. Bermula waktu zuhur itu apabila gelincir matahari sedikit ke pihak maghrib, ya, sedikit aja pun masuklah zuhur, ya, gelincir matahari, dan akhirnya jadilah bayang-bayang barang suatu sebagainya lain daripada bayang-bayang rembang, ya. Jadi habis waktu zuhur itu apa? Misalnya kita dirikanlah satu semeter kayu. Kalau matahari pas di atas kan nggak ada bayangan ini kan, ada sedikit aja bayangan, masuk zuhur lah itu dah. Habisnya lebih semeter 1 senti aja pun habis waktu zuhur, masuklah asar itu, ya. Ngerti nggak nih? Tapi kalau kita pas di bawah matahari ini kan di sini kan, berarti bayang sini, ini bayang-bayang rembang namanya, pas di atas kepala. Nah gitu, ya. Tergelincir sedikit masuklah zuhur. Sampai bayang-bayang itu lebih sedikit aja dari 1 meter. Ini kalau 1 meter kita tegakkan, ya. Nah, masuklah, habislah waktu zuhur. Kata kebanyakan ulama bahwa adalah pada zuhur itu 3 waktu. Pertama waktu fadilat namanya, yaitu awalnya, ya. Kedua ikhtiar, yaitu akhirnya. Ketiga uzur, yaitu mengerjakan zuhur di dalam waktu asar pada orang yang pergi-pergian. Pertama fadilat, kedua ikhtiar, kedua waktu uzur, ya. Dan demikian lagi uzur, yaitu darurat, seperti orang yang hilang maniknya, seperti gila, ya, hilang gilanya, atau sangat sakit, atau pitam, atau haid, yang didapatnya di dalam waktu itu pada takbiratul ihram. Dan pada waktu ihram, waktu haram, yaitu tidak cukup sembahyang di dalam waktu itu. Jika lo gugur adaan sekalipun, tetapi asi juga maksiat namanya orang ini, ya. Nah, ulang balik ke atas, ya. Apa? Mani halangan, ada halangannya. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Saya pun paham itu, ya. Nah, mesti kita ulang lagi balik. Demikianlah itu ujur dikatakan ujur itu, yaitu darurat, seperti orang yang hilang maniknya, kan hilang maniknya, hilang yang menghalang dia sembahyang, seperti gila. Kita bilang gila, dia gila, orang gila nggak wajib sembahyang, hilang gilanya, masih ada waktu zuhur, wajib sembahyang deh kan. Nah, tapi di situ ada ngambil wudhu aja bunda, nggak sempat lagi habis waktu dah, gitu lah. Waktu ujur sama itu, main lah dia. Belum paham ya, ulang lagi, ya. Cepat kali saya bilangnya. Waktu ujur seperti hilang maniknya. Apa manik itu? Dia gila atau hitam. Orang gila itu kan nggak wajib sembahyang sih. Tapi hilang gilanya, masih ada waktu zuhur 5 menit atau 3 menit, kan wajib sembahyang deh kan. Itu ujur sama itu, sembahyang lah deh. Nah, sah sembahyangnya, udah. Tapi kalau orang yang nggak gila, sembahyang pas waktu. Nah, memang adaan juga namanya. Keluarlah waktu. Orang 3 menit lagi atau 2 menit lagi, ambil wudhu deh pun, bayang zuhur deh. Baru Allahu Akbar, habis waktu zuhur. Udah. Nah, ini tetap ada namanya, tapi dah maksiat, haram hukumnya tuh. Haram hukumnya. Udah. Kalau cerita fikih kayak gini. Padahal luas sekali kok diluaskan ini, ya. Karena kita ini nggak ada alasan, makanya didiklah diri sendiri dan keluarga kita masing-masing yang pernah tinggalkan sholat. Dari kecil diajar, dan pernah tinggalkan sholat. Kalau nggak pernah tinggal sholat, kenapa rupanya? Jadi jangankan benar, salah sekalipun kelakuan kita itu, minta tolong sama Allah, tolong Allah Ta'ala kok. Dia maha pengasih, maha penyayang. Pokoknya ngaku salah. Salah aku ya Allah, tapi tolonglah aku. Apalagi benar gitu. Makanya sholat itu modal, ya. Oh ya, ini ya, jangan pernah tinggalkan sholat.
Nanti kau lihat sendiri lah. Kau nanti kau pergi umrah, ya. Kau mau pergi umrah apa enggak ini? Pengen? Mau? Mau. Nah, nanti kau tengok sendiri. Yang saya bilang betul apa enggak? Makanya orang Arab tuh kok kaya-kaya sih. Kerjanya sebentar kali kerjanya. Ya, kenapa lagi bawa kota-kota itu? Dah, bentar aja habis tuh. Dah, paling setengah jam. Pulang sembahyang dah bukanya. HP yang 4 juta, 2 juta aja. Bentar aja lah macam kacang gorengnya. Habis, dah pulang dah. Cuma gitu aja jalannya. Kok kaya-kaya? Di mana rahasianya? Masuk waktu sembahyang, tinggalkan semuanya, kegiatan apapun. Itulah rahasianya. Tengok kelakuan orang kita. Jangan kan yang lima waktu sembahyang Jumat sekalipun, kalau di masjid dengerin khutbah. Orang lalu-lalang banyak. Kemana lah? Kalau bertukang pun bertukang juga ada tanggungnya kan. Jangan. Rahasia di situ. Awal waktu Nabi yang bilang. Kalau mau berhaji sholat di awal waktu. Wajar lah logikanya kalau orang sekarang bilang. Kalau dia kita dulu kan perintah Allah Ta'ala. Allah pendudukan kita kok. Nah. Sekarang kan si Ijal ini. Dia rahasianya sebenarnya, tapi suruh saya bicara, malah saya bilang, udah sampai ngajar suruh dia bicara, oh Ustaz sepatah dua kata macam pertemuan apa enggak ada, jam aja Nur ngaji tadi. Sebenarnya dakwahnya luar biasa itu AN ini, tapi kasih kelas sedikit lah kalau mau bicara, kasih kelas sedikit. Ini kan dengar dia nih kan, ngaji si Nur bukan nih ada dia tak dengar Ustaz. Dia nggak perlu dengar. Jihad itu sekarang ini lah jihad itu. Di sini kita merangi jurus Israel ya. Kurang ajar di perangnya apa? Jangan beli produk orang tuh. Habis cerita. Produk ANI lah beli. Itulah jihad. Karena uang yang kita beli itu untuk bunuh orang Islam sendiri. Itu yang dikatakan Nabi itu, Islam itu nggak akan kalah oleh musuh-musuhnya. Kecuali Islam itu sendiri buat. Nyata lah memang orang kita sendiri buat. Mulai dari awal ya kan. Jangan lagi. Rabi orang Islam gak usah beli yang lainnya. Atau balik ke zaman dulu, baliklah kalau mau gosok gigi pakai arang aja ya. Hitamnya gitu ya kan, bukan putih. Nah, itu perang itu. Rame-rame kita. Apa ngomong aja bisa pak ya si Ami ya, coba apa dalam hati kau tuh bilang aja nggak apa-apa. Beli macam mana beli ya kan? Serupa tapi tak sama Jal. Dia berani keluar duit dagang, bukan ngambil untung, keluar duit. Kenapa dia berani? Ini dia dagang sama Allah Ta'ala. Allah pasti ganti ya. Itu apa ya? Nggak lama-lama kali ngajinya pun. Ya. Ini udah lama kali ngaji, udah tua pun ngaji pun dah ya. Nggak duduk-duduk juga. Dia pernah takut berbuat kebajikan. Maka sampai kata Nabi, tidak pernah jatuh miskin orang berjaya sedekah. Tapi banyak orang jatuh miskin, kenapa? Pelit. Udah ulang-ulang saya bilang pun, jangan pelit. Orang masih kira Allah Ta'ala kok. Apa kita pelit kan? Rugilah. Kesempatan terbuka lebar ya kan? Dari dulu udah kita tahu mati itu kapan saja, di mana saja. Kenapa nggak kita ambil kesempatan? Selagi pintu kebajikan terbuka di depan kita, laksanakanlah. Udah Pak Anaf ya. Aduh, saya rasa saya kasih paling rendah kali. Akhirnya udah ngerasainnya kan. Jangan sekali dibikin terus. Orang batu bata 500 perak kok. 2.000. 1.000 perak. Parah kali kalau 2 biji beli batu. 10 berapa berarti? 5.000. 5.000 itu buat simpan, bukan tambah kaya. Wah, kita keluarkan jatuh miskin. Enggak, taruh di buka kereta. Pas tukang tuh lagi masang masjid, entah apa Pak, pesantren, letakkan. Cabut awak. Janganlah pula duduk ke meja dulu jumpai apa nama, siapa tulis lagi Reri ya kan. Jumpa wakaf 10 batu bata. Ku toko kan kepala kau tuh nanti.
Sah, cabut aja. Antar kita dengan Allah Ta'ala aja. Diganti kan? Jawab, diganti kan? Nah. Tapi jangan sekali juga bikin. Teruslah. Ini kalau, makanya kata Nabi kalau mau bersama dengan Allah Ta'ala, cara minta duit sama Allah Ta'ala kayak gitu. Jangan belakangkan dulu ya. Dia udah lama dipakainya itu, makanya sukses dia. Nah, Eri kan. Jadi, Eri mau kawin nih kan? Aku mau kawin ya Allah. Aku pun udah banyak duit nih. Nih, bukan 10, 20 aku beli batu bata ya kan? 20 berapa baru? 10.000 bikin biaya kawin. Cukup? Bisa. Syaratnya yakin. Iya kan? Tapi jangan lancang lah. Jangan lancang ya. Memang betul yang kita bilang nggak dipakai. Ya nggak apa-apa, bagus kok ya. Orang pemurah namanya itu. Atau bukan urusan kau, itu urusan surat cerai sekarang nggak, bukan urusan air itu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kamu kawin minta sama Allah Ta'ala. Ini pun cerita untuk sharing untuk kita semua. Ngerti Akmal? Kalau cerita sharing, lebih sharing. Ya, diam gitu kan. Tidur, udah kali namanya. Ambil kesempatannya semua. Termasuk saya sendiri pun. Jangan ajar, udah bisa. Ini ya, zikir sudah diajarkan dari itu 300 kali sehari semalam ya. Kan udah kan? Udah kan heran? Ada diamalkan apa tidak? Ada. Nah, kalau diamalkan alhamdulillah bagus. Nanti dikasih lagi syarat zikir. Naikkan tingkatan ibadah. Kalau mau dinaikkan ekonomi kita. Ini ada yang ditanya, kamu jangan zikir, ada kau amalkan? Kadang-kadang ada ya. Gimana kau dengar itu? Ada kau amalkan 300 kali itu? Ada juga. Kadang-kadang. Ibarat orang punya senjata, tapi pelornya nggak ada. Mau nembakkan apa ya? Coba pelornya ada. Udah ke fotokopi doanya. Siapa udah ngamalkan itu, malam ini kita doanya itu kita baca. Saya baca kalian nyimak. Apanya ada berzikirnya supaya dapat lebih meningkatkan lagi. Namanya zikir hasanah, bukan zikir sunat lagi ya. Kita pakarin dong gerak ekonomi ini, ya kan? Jadi supaya cepat kita bisa ada amalan lah kita pegang. Masa yang tenang aja, mana ada? Jualan apapun kalau tenang aja nggak laku. Tapi kalau orang mau, ya laku. Kalau masuk pajak apa kata orangnya? Pak, beli apa Pak? Sini Pak, ini cari apa Pak? Cari apa Pak? Gitu aja kan, sepanjang jalan kita dipajak. Ngomong dia kan. Kan dia aja coba. Muka awak ketat pula. Dia di orang Singgasan. Ini pun yang saya sampaikan, kalau nggak cocok bilang, jangan diam aja kalian. Tadi pun gitu juga lah, saya kasih PR, ada juga yang salah. Udah berulang-ulang saya bilang padahal. Uang bukan segala-galanya. Malam Sabtu udah saya bilang kan. Malam Sabtu Pak Zulkarnain, uang bukan segalanya. Saya ulang lagi nih. Betul nggak itu? Uang bukan segalanya. Betul ya? Nggak dipaksa-paksa, kalau nggak bilang nggak aja. Betul lah, itu kan enak. Tapi segala-galanya perlu uang. Salah apa betul? Nah, pertanyaan itu. Janasan dia bilang. Salah. Nah itu. Kalau kau ajari kau bela kali saudara kau itu. Jangan, kajian duduk. Siapa? Sisi tiga terima ini. Biar toko jongkai biar laki aja. Uang bukan segala-galanya, cocok. Nah cocok. Tapi segala-galanya perlu uang. Betul. Hah? Nah itulah baru akhlak, itu baru paten nama duduk kajinya. Kita bisa kita buktikan. Ya buktikan. Dalil yang paling mudah kali. Saya malam itu nggak sempat saya ini baru malam berteringat. Segala lauk ini yang paling mahal kan daging kan. Ya telur murah. Apalagi telur puyuh saya kan. Berapa telur puyuh hari ini? 10.000 berarti? Hah? 300 perak. Lauk-lauk semua murah. Daging paling mahal kan?
Betul? Nah, coba tanya diri kita masing-masing dan jawab masing-masing. Mana banyak kita makan daging beli apa gratis? Kalau kita bilang daging itu paling mahal, mana banyak? Bayar apa gratis? Gratis. Kalau itu salah tadi kan? Uang bukan segalanya, cocok. Segala beruang? Tidak jawabannya. Dan banyak lagi yang lain ya. Udah? Kenapa ini disampaikan? Supaya tenang kita nyalon kehidupan ini. Kita suka kali mencampur yang bukan urusan awak. Kenapa enggak kita pikirkan gudang yang kosong itu ya? Kita lahir ke dunia ini dikasih Allah 2 gudang. 1 gudang penuh, 1 gudang kosong. Yang penuh itu apa? Makanan situ semua sampai mati. Segala jeruknya, berasnya, ikannya, semualah 1 gudang tuh. Habis itu matilah itu. Udah makanan lagi mati kita. Yang kosong ini diisi dengan amalan, dengan ngaji seperti diisi lah ini ya. Yang sampai kita pulang nanti 2 kosong, rugi lah. Ini loh siapa yang rugi. Pulang meninggal 2 gudangnya kosong. Jadi kalau rasanya bosan kali hidup, makan banyak-banyak. 1 hari 5 kali, cepat mati itu ya. Habis cepat kosong. Udah, coba nama makan nggak selera, bagus, panjang umurnya mama ya. Bagus. Kira-kira apa? Makanlah, kasih susu kambing biar segar ya kan. Atau apa? Kalau malas makan nasi, apa? Energen segala macam dah. Udah. Dia pasa-pasa. Kalau dia nggak mau makan, panjang umurnya itu. Nah, situ barulah muncul produk HNI ya, reklami pula sudahnya kan. Udah ada pesanan sana? Hah? Udah ada pesanan tau? Itulah udah tapi disuruh Samsiro saya, Ustaz bicara, aduh. Kalau pula suruh dia bicara, udah sampai ngajar ngaji tadinya. Kenapa? Heran kan? Produk HNI ini ada, sabunnya awet muda katanya. Itu saja. Kayak sabunnya awet muda katanya. Waktu bersabun tuh aja. Waktu bayar tua langsung. Khusus aja. Sudah akhirnya. Kok narik nafas kok lah? Itu makanya ada orang-orang udah berapa hari makan apapun nggak mau. Jadi jangan panggil dukun, nggak usah. Pasti ada makanan yang belum sampai. Maka datang orang bebas lagi pemilihnya. Mau jeruk ya, mau jeruk. Ya tetes kali peraslah jeruk. Masuklah sebiji. Orang tinggal 1 jeruk itu lagi. Udah itu ya udah meninggal ya. Karena makanan kita udah selesai semua. Itu kita sibuk tiap hari soal. Apa kita makan besok? Apa kita minum? Udah selesai semua sampai mati. Kenapa itu kita gelisahkan? Ustaz, kalau mati sana? Hah? Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya mengatakan itu sampai mati malah selesaikan amal semua. Tak perlu berat dirisaukan lagi. Allah menjamin rezeki kita. Bahkan lagi dalam perut pun kasih Allah rezeki. Udah sampai ya. Kalau hadisnya nggak usah kau tanya ya. Yang penting kalau kau mau tahu bacalah Quran itu dari alif lam mim, jumpalah itu. Di mana keterangannya? Baca alif lam mim sampai tamat, jumpalah itu ayatnya berapa tuh, baca sana ya. Udah. Kita masih dalam kandungan, sudah kasih Allah rezeki kok. Itu kayak kalau perempuan yang hamil nggak halangan, nggak haid. Kalau kita ini mantan-mantan peminum haid, makan haidnya kita ini dulu di kandungan dalam perut. Apa mau dianggarkan? Lahir tanpa bawa apa-apa. Udah. Tengok indahnya hidup ini. Tengoklah kuasa Allah Ta'ala itu. Puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Begitu kita lahir, dikasihlah susu yang paling nggak ada ngimbanginya. Susu apa? ASI. Segala multivitamin yang dimakan mama itu tersari masuklah ke susunya itu. Itulah kita minum. Udah sedia Allah Ta'ala. Udah tua sekarang kok. Aduh, cuman nanti ya makan apa ya? Kemana sana? Duit nggak ada, makan apa? Itu yang saya bilang tadi, yang tadi muka dimahnya. Uang bukan segala-galanya. Segala-galanya beruang. Tidak jawabannya. Itu baru 3 orang saya nampak yang minum. Itu kau udah minum? Rugi lah nggak dapat kau nanti minum ha? Hah? Siang. Bayar tuh dia minum tadi? Enggak kan? Udah sediai.
Ini mana yang belum minum, tahan kalau nggak dapat nanti ya. Tapi kalau bertauhid nggak takut, udah mang silakan. Kelakuannya pasti sampai. Ah, itu udah paten udah itu pasti sampai. Jadi Ustaz, tentang rezeki ini, itu sebenarnya datangnya takutan itu dari nafsu atau was-was setan Ustaz? Tentang apa? Tentang kebingungan tentang rezekinya datang. Nah, Itu disebabkan dari apa? nafsu kita lah. Atau dari was-was setan? Nafsu. Kita ini ulang balik ke bawah balik. Musuh kita ini dua, setan sama nafsu. Udah. Makanya kalau 2 lawan 2, kita pasti menang. Kalau 2 lawan 1 kita kalah. Apa konsep itulah ilmu itu adalah tolan bagi kita kalau pelakar ilmu. Maka wajib betul ilmu. Maka kita kalah aja kalau nggak ada ilmu. Kalau ada ilmu, kalah. Segala sesuatu dibicarakannya. Selamatlah dia. Ya, tengok ya. Setan ini tahu dalam kitab Majmu' khusus untuk orang yang ngaji sama yang beribadah dengan bala tenteranya. Makin saya heran kalau ngaji ini banyak nih halangan ya. Setan khusus untuk orang yang ngaji sama bala tenteranya. Makin saya heran kita kalau kita mulai ibadah, situlah datang ya. Nah. Mana buktinya? Semua buktikan. Makanya kaji ini jelas, nyata, bisa buktikan. Begitu kita sholat, masuk dia semua. Kenapa kalau nonton sinetron nggak ada masuk dia? Nggak ada. Kalau lagi orang sholat, yang gatal lah, yang angin mau keluar lah, ya. Ya memang betul lah. Kalau nggak betul apa saya sampaikan. Kita coba. Makanya ngaji ini bisa kita ngaji malam ini. Alhamdulillah, puji Allah Ta'ala. Kurniamu ya Allah. Kalau aku Allah Ta'ala nggak ngaji lah. Tapi siapa sih jalan pula yang bilang ini orang sudah penuh nih katanya. Katakan. Saya bilang nggak tahu, jangan lebat kali banjir mana-mana. Rupanya, nah pun Kopassus ya kan. Yang agak terlambat sedikit dari Sunggal lah ya kan. Mahal kali bayar engkau tuh heran, biar kau tahu. Puji Allah Ta'ala. Ngaji juga ya. Biar semangat kalian ngaji ini taman surga ini. Nabi yang bilang. Kalau orang bisa main-main di taman surga, masuk surga apa enggak? Masuklah, kenal kali sama malaikat yang jaga pintu. Udah kenal ini, ya udah masuk. Nggak dikotok tiket lagi lah ya. Kalau tidak pernah ditanya Ustaz kan? Ada maksudnya. Siapa Useri ya udah biar aja udah lama di situ aja main-main itu katanya. Enak nggak Ri? Mau nggak ngaji juga? Nggak, saya bilang sama si adik si Roji itu, saya bilang memang cocok lah dia itu, pantas saya dapat itu ya. Perut gembung pecah maunya, saya bilang gembung balik pecah lagi. Kok gitu Ustaz? Iyalah, orang nggak sholat kok cocok lah ya. Kalau orang ngaji ya kan ringan-ringan aja penyakitnya kan, sakit kepala sedikit ya, demam batuk sedikit dah, sakit kepala pun nampak uang 100 baik. Ya ini kan nyata kan. Dengan uang 100 ya? Hah? Apa hubungan sama uang 100? Apa hubungannya? Buktikan. Ngantuk, capek, perumahan tujuh kan uang 100. Merepet pun bisa berhenti. Kalau ke apotek kita cari nggak ada obatnya. Pergilah ke apotek. Kalau nggak ditengok orang apotek kita. Nyari apa Pak? Nyari apa? Obat anti merepet ada? Tengoknya kepala atau ke kaki. Tapi kalau ngaji ada? Ada. Buktikan. Saya udah berulang saya buktikan. Nggak pakai produk HNI. Jangan. Gini. Produk HNI itu bagus ya. Itu ibaratnya zahir. Ini saya sampaikan batin, agama. Seorang tua ada sesak napas segini. Payah cakap udah nggak bisa lagi. Keluarga udah kumpul. Kalau produk HNI apa obatnya itu? Susu kambing. Susu kambing ya. Gimana mau susu kambing udah nggak bisa kan? Nah, saya bilang sama anaknya, kasih uang 1 juta tuh. Ya, kasih aja. Kasihlah 1 juta. Ini mah ada rezeki mah. Nggak usah upain sakit dia tuh. Udah. Alhamdulillah. Udah lama juga nggak megang duit segini. Lama-lama lancar cakapnya, lancar duduk deh. Bukan sekali saya buat itu. Iya duduk lah dia megang uang situ tadi. Itu belum lagi emas di Tanbali atau?
Kalau itu jawabnya gini, mana mau? Keju mimpi, ubi nyata, mana yang mau? Aku nyata. Udah, intan, kayak duit jelas. Enggak, ini boleh dibuktikan. Satu lagi, ada gitu juga, rame juga. Cuman saya pun, ini dari pakai ilmu juga, ngasih taunya pun pakai ilmu juga. Janganlah sampai yang miskin, yang kaya kan ada di antara itu, yang berduit, kasih duit mau. Gitu. Udah kau kasih? Udah, berapa kau kasih? 2 juta, bagus. Kalau kita ngasih orang tua, nggak kemana-mana tuh duitnya. Mati udah ambil balik ya kan? Dia udah sehat juga gitu. Peraturan apa sih? 2 juta nih duit tuh. Saya sendiri aja gini, saya sendiri aja pun. Datang orang nitipkan gula 1/4. Berapa lah gula 1/4? 4.000 ya San. Tapi saya nggak sadar ya, air mata saya mengalir saking terharunya. Kemana nih yang ngasih? Tuh, ini dari Syanu. Luar air mata saya saking terharu. Senangnya tuh orang tua kalau dikasih. Benar kata Nabi kalau gitu, sumber rezeki itu di tangan kanan mama. Nah, nggak kalian begitu juga, terserah lah, nggak tahu lah. Berbahagialah punya mama. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu udah lama kita tahu ya. Rezeki di tangan kanan nggak semua tahu. Tadi udah saya bilang ngaji kemana-mana kau ya. Nah, nanti kau pulang, mana tangan mama, kasih mama kau. Seberapa kau sanggup lah. Buktikanlah itu. Batu bata udah kau amalkan kan, tapi terus. Ini. Tangan kanan mama. Yang punya mama coba. Kaji ini jelas nyata bisa dibuktikan. Kalau yang sudah nggak punya orang tua gimana lagi? Adiknya ada nggak? Kalau di luar pulau gitu jauh. Udah siapa ini kawannya? Kawan akrabnya siapa? Ya gitu, udah urutannya ada tuh. Kalau nggak ada pemilihnya, kawannya, adiknya, abangnya nggak ada. Kawannya paling akrab, sayangnya siapa? Sama dia. Kalau kita mau bakti sama orang tua gitu, jangan, nggak ada hubungannya sama saya. Kalau akrab si mama tadi maksudnya, nggak nyambung nih. Lagi galau. Lagi cirijan. Kan akrab. Banyak anak-anak. Nggak, saya terus ya Pak Anapi ya, karena ini untuk kita semua. Makanya Pak Anapi bisa ada rumahnya? Nggak ada. Apa makanan apa kesukaan orang tua Pak Anapi? Makanan apa yang suka dia? Gulai kari. Buat gulai kari. Sedekahkan sama orang. Janganlah sampai lapar kepada orang tua. Senang kali itu orang tua kita itu. Nanti ya. Ini lah peyek pula 2 biji dikasih sedekahnya. Gitu. Memberi sesuatu kepada orang yang sangat disukainya, sangat beda ya. Kalau orang tua giginya udah nggak ada, dikasih makanan peyek. Peyek bukan peyek kacang tanah pula, kacang hijau gimana ya? Diterima juga ya kan, tapi nggak ada air mata deh itu. Kalaupun itu sedih kali, anakku nggak ngerti lah apa makanan yang suka. Nah, udah bisa. Jadi berbahagia lah orang masih punya orang tuanya. Buktikan juga langsung. Jadi nggak susah-susah kau mikirkannya lagi ya. Mau biaya, Allah Maha Kaya. Nggak usah kau minta Mas Hasan. Setelah semua utara aja. Siapa yang merasa ini cerita-cerita dongeng ya, kita didongeng lah, ya dapat dongeng lah. Gitu kan? Maka udah ulang-ulang saya sampai tiap hari kita mesti sedekah. Walau 5.000 tiap hari, sekali tiap hari. Asal sedekahnya pun pakai ilmu juga. Kalau nggak pakai ilmu, marah orang kita kasih. Si jalan udah naik mobil, mau jalan, bentar Pak, ngamalkan gaji, kok kasih 5.000, gimana? Ngamalkan gaji, dikasihnya si jalan 5.000. Kalau saya nggak suka begini, saya siapa kan, udah ambil mah kau semua ini. Banyak dari aku sama kau. Nah, tapi kalau pakai ilmu, tengok enaknya kalau pakai ilmu.
Pergi ke pajak, bayar berapa sikat bu? 2.000. Nah, 2 bu ya, kasih uang 5.000. Balik, nggak usah balikan. Berapa kau kasih? Senang kali tuang sayur, sampai jauh tahunya. Kalau kayak gini pemilikan enak ya kan. Dan kebalikannya, bayar berapa? 2.000. Tinggal 5.000 ya. Diam deh sebentar tuh, temuan Nina sebentar deh. Jam 11, kutungnya jam berapa ya kalau laku. Udahlah, iyalah ambillah nggak apa-apa lah katanya. Gua undut lah matinya. Mau jangan lah ya kalau datang ke orang kayak gini lagi ya. Udah 2.000 nawar lagi, tinggal 5.000. Gak usah tawar lah. Kalau menjual sayur tuh kasihan lah. Karena kita kalau sudah ke ladang muti bayam kita kasih. Pak, sosok berapa? Upah pun nggak mau kita 5.000. Ini 2.000. Tinggal 5.000 ya, janganlah. Kasih aja lah udah ya. Kalau kita lapangkan orang pasti yang lapangkan kita. Nah gitu. Itu rumusnya itu. Mudah kan ya agama ini? Mudah, dan kalau kita mengamalkan maka dapatlah kita hikmahnya apa? Hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat, bukan cerita dongeng lah. Ya betul nggak San? Nah kalau kau rasain kan, makan apa yang nggak ada di rumah nih? Tanya Sasan. Makan apa yang nggak ada? Memang nggak ada apa-apa. Heran kan? Pak ya mana udah heran kan? Tambah jawab Ustaz. Tambahkan jawabnya. Gak usah serius sekali Heri. Dia udah ngerasakan, janganlah dia aja ngerasakan, semua kita ngerasakan ya. Hidup ini semakin lama makin enak, bahkan dia bilang makanan ada kan. Saya pun entah dari mana datang makanan itu katanya Hasan. Makanya saya sambung, apa yang nggak ada Mas Hasan ya kan? Memang nggak ada. Kalau lagi cerita ngaji gini ya, minta tahu sama Allah Ta'ala supaya dipahamkan ngaji dapat kita ngamalkannya semua kita ini. Ini Ustaz, orang gila yang baru sembuh dari gilanya, waktu udah cuci kan harus sholat. Itu memang harus sholat aja atau ambil wudhu lagi? Ya meluduk lah Malaysia nggak. Di situ ada telatnya waktunya habis jadinya. Bukan orang gila aja, habis putus headnya. Bersih dah headnya perempuan. Perempuan yang sudah bersih headnya diperiksa pakai kapal pun nggak ada warna apapun. Waktu tinggal 5 menit. Dia mandi wajib lagi ya. Wajib sholat orang masih dalam waktu kok. Ditinggalkannya ini paling bahaya besar ya. Mudah-mudahan perempuan yang dengar, kalau nggak pun kita kasih tahu masing-masing istri kita ya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tenang pula dia dengan itu lebih baik daripada 1000 kali berzina. Itu dosanya. Ya coba. Jadi macam mana pun head itu tadi kan Allah jadikan head bersih. Ya masih ada waktu lagi 5 menit lagi. Kan wajib sholat dia kan, tapi tak bisa tegakkan sholat kalau dia tidak mandi wajib, kan gitu. Mandi wajib ada dulu. Nah ini dia perempuan ini, sholatlah dia. Namanya wajib qada, wajib sunat segera. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, wajib qada sudah wajib segera, 2 kewajiban. Wajib qada sudah wajib segera. Kita sebagai laki-laki jangan anggap enteng. Kalau istri buat dosa kita kena. Kita buat dosa istri nggak kena. Mesti mahir kita masalah ini. Di mana selalu perempuan meninggalkan sholat tengah malam. Jam 1, jam 2 atau jam 3 malam masih waktu isya apa enggak? Disitulah bersih haidnya, wajib sholat. Bukan 5 menit, berjam lagi pun. Tapi kadang pun hujan dingin ya kan, tampillah kita sebagai suami, jadi pahlawan ya, jihad apa? Mandi deh ya, Bang Isa. Dingin kali bang, abang masak air, air panas, udah mandilah. Boleh kita mandikannya, Sandra? Hah? Boleh ya? Sini biar abang mandikannya kan. Dari mandikan, sembahyang dia harus besar lagi ya kan? Nggak apa-apa, tunda siap subuh aja nanti. Ya nggak apa-apa lah, orang halal thayyibah ya kan? Iya, ngujar kemana ngujar? Jangan dia, jangan.
Mesti tampil lah kita, udah ini air panas, jangan malas. Ah, berdosa kita. Dia berarti perempuan ini meninggalkan sholat dengan sengaja. Kita mesti tampil, sholat yuk. Udah biar apa masak air panas. Masalah air panas. Jadi orang gila tadi yang baru sembuh, sholat tadi ambil wudhu, sholat, nah, jadi udah habis lah lewat waktunya. Jadi di dosa juga nggak dia? Tidak. Makanya dia kodo juga namanya udah habis waktu kan, kodo kan. Tapi apa Gus? Nah sunat segera. Dia dikira sholat dia nanti ataupun dapat satu rakaat, yang 3 rakaat dah keluar waktu ya kan. Adaan juga namanya bukan kodo. Apakah didosai dia? Tidak. Yang didosai dengan sengaja meninggalkan sholat. Makanya banyak perempuan yang saya bilang, kalau di tengah malam dia udah bersih haidnya, dia nggak sebeng isya, padahal masih waktu isya, sengaja meninggalkan sholat. Ini wajib kodo atau wajib segera. 2 kewajiban. Arti wajib dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Wajib kodo, wajib segera. Jadi kalau misalnya orang yang biasa aja, yang sibuk dengan kerja, waktunya sudah pici, sholat dia, ya waktunya dia didosai gitu ya. Dosai lah, itu lah nggak maksiat. Asi namanya, maksudnya maksiat lah itu. Sengaja dia meninggalkan sholat. Udah. Nah, makanya kita, kalian kan udah aja langsung praktik, bukan teori aja. Kau ikut atau ke perapatan itu, rame-rame, yang ketiga ras itu. Ya, kan saja langsung menjamak, mengkosar, sembahyang, berjemaah, supaya langsung selama ini kita hanya teori, praktek atau kita praktekkan. Gitu. Udah dapat ilmunya udah, apalagi. Makanya kalau orang dah mengerti dia masalah menjamak, mengkasar sholat, dia nggak pernah meninggalkan sholat kok. Apalagi sih jalan musafiri tiap hari ya. Kan musafiri tiap hari kan. Dia di Batubara itu. Walaupun kita bisa berhenti tiap masjid ada sholat, kerjakan tam, tapi kita Nabi lebih afdal kita mengkosar atau menjamak. Kita ambil kesempatan itu. Allah masih kemudahan bagi orang musafir. Boleh dia mengkosar sembahyang, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat bisa menjamak. Jadi nggak pernah tinggal sholat, jalan terus mobilnya kan. Sampai selesai sembahyang zuhur, sembahyang asar langsung. Jamak zuhur dengan asar. Jamak apa namanya? Jamak takdim, jalan terus. Maghrib nggak berhenti, terus saja. Orang makan minum susu kambing, nggak lapar-lapar kata orang tuh. Jalan terus, niat di situ. Sengaja aku sembahyang maghrib di waktu isya, jamak takhir. Kan nggak pernah ninggalkan sholat kan, santai aja. Iya, Wan. Pernah satu hari saya coba nggak mengikuti faedah ini. Jadi nggak dalam safar dan nanti asal dapat nih. Nah, tapi Allah macet. Nah itulah kena. Nah, jadi sejak kemarin tobat saya nggak boleh saya buat safar ya, pindahkan saja. Kalau udah ada waktu zuhur, udah sembahyang asaran tuh. Sengaja. Niatnya di mana? Waktu dalam sholat. Sengaja kebawakan asar di waktu zuhur. Nah, walaupun sampai nanti waktu asar berhenti di depan masjid, pecah pula ban, berhenti sembahyang asar lagi apa enggak? Tidak, karena sudah dikerjakan. Nggak boleh ragu ngamalin ini, disuruh gini kok, ini udah Allah ngasih kemudahan. Kenapa nggak kita ambil kesempatan itu? Ambillah kesempatan. Karena kan banyak juga para ilmu yang memberikan alasan, kan masjid udah rapat-rapat banyak jalan. Kenapa mesti di Kasar, kenapa bisa jamak? kasar? Enggak. Nah, itu juga kadang-kadang Kalau dalam kitab itu lebih abdul kita ngerjakan mengkosar sembahyang atau menjamak. Kalau lebih dari 3 marhalah, kalau lebih 3 marhalah lebih abdul, lebih bagus kita ngerjakan kosar atau menjamak. Nuh. 3 marhalah maksudnya. Nah, Kalau lebih ke 3 marhalah. nah 3 marhalah. Kalau enggak. Berhentilah, tetap masih berhenti, silahkan bagus. Saja. sudah marhalah sudah berapa? 80-an kilo. Enggak. 2 marhalah 9. Nah, 3 marhalah. 90. Takaran Imam Syafi'i ya? 150 kilo. Salah 90.
Kok 90? 90 itu Dua 2 marhala. marhala. Marhala 60 kilo, 3 marhala ya 190. 2 marhala 90 kilo. 2 marhala 60. Hah? 60? 60 kilo. Lumayan. Coba buka kitab lagi berapa 2 marhala tuh. Cuma 60 kilo berapa 2 marhala. Bapak baca dulu tuh. 92 kilo. Hah? 92 kilo. 92 kilo 2 marhalah kan? 2 marhala kan? Jadi kalau 3 marhalah berapa? 140 digenapkan. Ya. 130 sekian. Nah gitu, udah macam mana? Nah. Mau rujuk balik pun nggak ini? Rujuk? Enggak. Ada. Besar. Tak mau rujuk. Nah, dia gini kan, kalau 2 marhala dia nggak kosor jama, lebih abdol. Ya Marhala iya, kosor, makanya kan? aku tanya Ustaz, kalau 3 berarti lebih abdul 3 marhala. Kalau 2 marhala itu udah boleh kita jamak. Ya, Itu maksudnya. yang kalau kosor abdol 3 marhala. Entah kemana-mana begini nih. Bingung sendiri dah. Diemin aja udah. Kalau udah 2 marhala tuh boleh menjamak, boleh menggosor. Tapi kalau 3 tuh lebih abdul. Abdol mau kosor kan? Jangan Udahlah, kosor. udah juga dan cepatlah kau nikah lah Pak Ayah. Banyak kali pikiran Ustaz, udah bingung deh Ustaz. Bisa pula 2 marhala 60 kilo dah bilang dia. Mana nih? Bukan Nanti 60 ke kilo. Tanjung Pura dia Enggak, maka menjamak aja nih. kalau gitu enggak bilang Mas Hasan, Mas Hasan enggak ngelawan ya. 2 marhalah berapa kilo San? 92 kilo, kan ya. Jadi kalau nah, kan itu dah kalau 3 marhalah berarti 139. nah, 140 tuh gitu. udah baru jelas, udah kan? Dan kau mana bisa kau bantahnya aja lah kau lawan orang Hasan nggak mau dia mana. Wah, sebenarnya kok buku Ustaz, nampak dia tak mau dia bantah. Udah. Nah, tadi Dia punya tulis bukti, Pak. Dia kan ada bukti. Polisi ada bukti udah mah. Makanya dia suruh buka kitab tuh. Ada depan lembaga kitabnya Nah, kan. dia Buka bab musafir. Makanya buka ya. Nah, itu tadi. Gue cocok yang gue sebelah kiri kanan. Memang iya. Saya banyak dapat ilmu dari orang yang dua-dua. Banyak ilmu dari dua-duanya. Iya, Ustaz saya. Tapi ilmu setengah sudah. Hah? Karena kemari biar Buya sebelah kanan dan sebelah kiri. Iya. Saya yang bingung nggak bisa ngajar. Kedua ya. Saya ngalah tidak sama Google. Iya. Kata Am nggak situ mau pindah, ya dia mau Buya situ. Dia kanan. Oh, ini betul, ini mau hijau. Apa hijau? Nah, dan waktu haram itu yaitu tiada cukup sembahyang di dalam waktu itu. Jikalau gugur adaan sekalipun, baru 2 rakaat habislah waktu. Ya. Tetapi asi juga, ya. Haram juga kan ya. Haram lah, asi itu kan haram. Sembahyang maghrib dia, cerita lewat sampai dah sembahyang maghrib udah mau dekat isya udah. Ya aku belum sembahyang maghrib 2 rakaat, masuklah isya. Allah Akbar ya. Haram hukum itu. Sah sembahyang sah, tapi haram hukumnya. Termasuk kalau subuh. Ya sama lah. Tunggu dulu, nanti Pak ini subuh ketiduran apa enggak? Nah, maksiat lah dia tuh. Makin Walaupun walaupun zikir aja Ustaz. Kalau keenaan zikir kan Ustaz. Dari Iya. tanpa ada karena sunat tadi Lewat zikir waktu. malaikat. Dipaksakan aja juga zikir malaikat. jangan dipaksakan. Kita begitu bangun subuh, terbangun, masih panjang waktu. Yang bagusnya begitu aja kita udah bangun lah. Mandilah kita ya. Kalau enggak nanti takutnya itu. Jangan kerjakan yang sunat. Kalau gara-gara kerjakan sunat tinggal yang wajib, maksiat lah jadinya tuh. Macam si Daam tadi, wah aku mesti baca tasbih malaikat. Waktu udah habis. Baca tasbih malaikat apa hukumnya? Sunat. Jangan gara-gara sunat tinggal yang wajib. Nah gitu. Nah gitulah ya. Waktu subuh tuh janganlah lagi ya, jangan sampai malaikat pun ketahuan nih. Kita ngaji semuanya ini. Sebelum kalau bisa naikkan tiketnya sebelum waktu subuh kita udah duduk di sejadah. Memang ditunggu. Nah, ini lebih tinggi lah ya. Udah memang ditunggu apa tuh subuh tuh.
Nah, itu baru paling abdal ya. Dan sampai udah sunyi balik, orang udah pulang-pulang, udah sampai subuh, belum bangun juga, tidur juga masih kan. Nah inilah, oh masih ada waktu sedikit, amalkanlah kayaknya ya, tinggalkan yang sunat. Kunut pun tak usah lagi, karena kunut hukumnya apa? Sunat. Jangan gara-gara baca kunut keluar waktu, nah itu asli dari itu. Kita lagi tahu ukurannya ya, jadi maksiat jadinya. Adapun waktu fadilat dan darurat dan haram itu adalah pada sekalian waktu. Nah, semua waktu ada gitu ya. Bermula waktu awal, waktu asar itu apabila keluarlah waktu zuhur dan bertambah sedikit bayang-bayang suatu. Dan akhir waktunya hingga urub tenggelam matahari ya. Habislah waktu asar. Sahdan adalah waktu asar itu 7 waktu ya. Pertama waktu fadilat, yaitu awalnya. Kedua waktu ikhtiar, yaitu hingga jadilah bayang-bayang suatu. 2 sebagainya, lain daripada bayang-bayang rembang. Ketiga waktu zawat harus ya, dengan tiada karaha, harus dengan tidak makruh, yaitu hingga kuninglah matahari. Keempat waktu karhiyah, yaitu hampir akan masuk matahari. Karena kalau masuk matahari waktu maghrib udah mau masuk matahari. Kelima waktu uzur yang tadilah ya. Tanya kenapa dibagi-bagi? Supaya kita tahu di mana ukurannya, biar tahu kita. Kan kita disuruh awal waktu sembahyang. Kalau gak dibagi tahu awal waktunya kapan sih? Sampai jam berapa gitu. Itu gunanya biar kita tahu. Fadilah, Pak. Nah, waktu fadilah. Jadi Untuk pahala waktunya, Pak. iya, pahala waktu satu. Dan itu kan kita mendulukan perintah Allah Ta'ala berarti. Tinggalkan dulu. Nah gitu ya. Jadi bukan masalah rezeki aja, yang kata Nabi kan itu ya. Banyak orang pahamnya kalau rezeki duit aja, enggak. Mana lebih tinggi sehat sama duit? Sehat. Ya. Mana lebih tinggi? Sehat rezeki sama istri? Nah, dulu kan? Mana tanya Derry tanya tahu. Enggak mau saya. Saya dia enggak mau saya tanya. Yang muda-muda tanya saya tua-tua. Iya, Jadi kan Istri Eri sama istri abang beda. yang semangat dengan cerita istri semangat langsung. Memang kenyataan kan Ustaz kan? Langsung semangat Bang. Tapi kan luas Bang, cerita istri langsung dia. Sama nya kalian dua ini. Iya, tinggal. Beda di depan ini. Si Eri walaupun katanya janda tapi gadis. Masih menangiring lagi ya kan? Kan tak ajar lah, kenapa dia? Belum dibuktikan ya Bang. Nah, kalau itu betul lah. Pengakuan aja berarti. Itu pengakuan ya. Cuman tak terima jadi bilang dia Pak Heri lebih muda pada dia kan. Oh gitu ya? Wah, uban Pak Heri lebih banyak pada dia. Masa dia bilang dia lebih muda? Betul ya. Dia banyak dikit. Aku bukan dewa. Pikiran dia. Kan jaya-jaya dia ada uban. Kalian ini bersama dia kekal nanti nih. Lagi lah tinggal lagi. Kekal ya. Aman aja enak nih. Di setiap majelis itu debat orang ini. Kemarin ngaji nahu gitu. Kapan malum lah sama-sama duda dulu. Enggak kita hebohkan pun ada yang nunggu di rumah ya kan. Karena kan bingung sama-sama mesti menghayal lagi. Bayang-bayang rembang. Nah, sekali lagi saya nanya, saya jawab, nggak usah tanya lagi tuh ya. Tadi udah serangan, bayang-bayang rembang itu maksudnya kita nggak berdiri di posisi matahari. Ini kan lampunya, ini kan lampu nih kan. Kalau kita pas di bawah kayak ini kan nggak ada bayang-bayang kan. Kalau saya ini kan ada bayang-bayang sini nih. Itu bayang-bayang rembang namanya itu, nggak dihitung. Maka tergelincir matahari, masuklah asar, masuklah zuhur.
sama bayangan tadi dengan kalau misalnya kayu 1 meter semeter lewat sedikit masuk asar gitu. Tapi bayang-bayang rumah nggak dihitung. Jadi Pak, tak ada matahari Pak. Tak ada jam, tak ada jam. Gimana nentunya? Ke sawah. Tanya sama Pak Tani, jam berapa besok makan? Bisa aja. Nah, udah, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak dijawab dia nggak enak dia. Makanya orang dulu tamat SD pun tidak kerenang, tapi pintar-pintar bukan main. Jam nggak ada, TV nggak ada. Masih punya paling surau. Kalau orang mulai langgar ya, kecil nggak ada pula yang ngajar, terus tidur aja malah ngajar. Udah nggak ada. Tapi orang dulu hebat. Itu kalau kalian ada yang kenal sama Balam Jambi. Setiap waktu bunyi dia. Dia bisa dia bikin ukuran. Masuk waktu. Itu Balam Jambi 1. Kedua ayam jago. Sekarang binatangnya nggak ikut peraturan. Dulu ayam jago berkuku kapan subuh. Begitu buku sabut-sabutan terus kan. Sekarang mau tahu kapan ayam berkuku. Kenapa tingkah manusia udah kayak gitu nggak ikut peraturan? Makanya dia pun nggak ikut peraturan. Dulu ayam jago tuh berkuku subuh kok. Jadi mau gelap cuaca kan berkuku udah subuh lah itu. Sabut-sabut lah terus itu. Sekarang pun baik dengar kan. Jarang kita dengar ayam jago berkuku subuhnya kan. Ngapain dia coba? Tidur juga ini. Parah kali. Jadi heran ya. Sekarang dikenal. Kenapa ayam jago begitu? Lihat tingkah laku manusia ini. Dulu ayam jago payah ngejar nyari betina ya. Kejar sana kemana-mana capek deh kan. Kira-kira kan baru dapat deh kan. Kenapa sekarang nggak lagi? Kenapa jago-jago nggak perlu lari lagi? Belum dikejar dia mau makan yang ngambil beras ini. Tapi sekarang udah jongkok duluan. Nggak usah ngejar lagi dia. Iya apa enggak? Tengoklah. Kenapa manusia gitu sekarang ini? Kok heboh kali kita cari bistri itu kan? Mbak yang jongkok aja udah ya. Makanya nyari yang duduk, Nah, nyari yang duduk. Akhirnya kan lengkap suratnya ya. yang lengkap suratnya. Oh, gitu ya. Mungkin sekarang udah lebih hari tuh saya tahu banding 1:20 dah perempuan banyaknya perempuan 1:20 kan banyak kali kan bahkan kalau bahasa kita bahkan banyak perempuan ini lebih suka dan nyari orang yang punya istri daripada anak lajang. Kenapa? Anak lajang kiri nggak ada duitnya gitu. Kalau punya istri aku pasti disayang. Nggak suka harus dengar yang belakang tuh. Sudah ya. Keenam waktu darurat. Ketujuh waktu tahrim haram ya. Bermula awal waktu maghrib yaitu tatkala masuklah matahari. Masuklah maghrib tenggelam matahari. Kapan di mana kita bisa tahu ini? Laut ya. Sekarang kita masalah waktu ini bukan tempat yakin, tempat zona aja ini. Dengar azan sana udah masuk waktu tengok jam dah. Kalau tempat yakin nengok matahari yang masuk lah ke laut. Masuk matahari, masuklah maghrib. Hingga lenyap sapak yang merah. Hilang sapak yang merah, masuk isya lah itu ya. Sahdan adalah pada maghrib itu 5 waktu. Pertama waktu fadilat, itulah awalnya. Kedua ikhtiar, yaitu awalnya. Kedua waktu jawab harus, yaitu belum lenyaplah sapak yang merah. Ketiga waktu uzur. Waktu uzur seperti jamak tadi ya, mengerjakan maghrib waktu isya. Keempat waktu darurat. Kelima waktu tahrim haram. Nah gitu ya. Waktu ujurnya darurat. Ujur itu macam orang yang jamak tadi. Atau waktu darurat, atau yang dia kalau hid dia ujur, atau hilang gilanya waktu ujur namanya itu ya. Ujurnya masih dapat kan? Dia sholat. Tapi nggak lengkap, nggak cukup. Makanya dikatakan ujur. Kalau darurat, Ya sama tuh, darurat pun sama, nggak dapat. Cuma 2 menit lagi
lebih ini darurat Pak. Ya. Para darurat. Jadi enggak, berarti itu sunat segera ya? Nah, Sunat segera aja. Waktu tinggal sedikit. iya, bukan surat segera. Sah sholatnya. Diharam. Kalau sengajanya haram. Gitu. Jadi janganlah main-main. Kita kata si Jal tadi lah. Situasi ada bisa adalah semayang. Nggak bisa dipastikan itu. Ya, kalau apa macet atau longsor, nah dia tinggal nih. Nah, gara-gara itulah masih ada kerja kita. Jangan ya. Nah sudah ya. Ini sampai sini aja kita dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdil lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aqsim lana min hasyatika ma tahlu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa binal yaqini wa tuhawminu bihi alaina masa'ibad dunya wal akhirah wa matina lahuma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil hubbi minka qabla hujumiha taratiha wa hamilna ala najati minha wa minat tafakuri wa tarakiha wa amhu min qulubina ala ma tamattana minha wastabdilha bil karatilha wa ta'mil ma huwa bididdiha. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dibaca ya.